Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu anugerah Tuhan ketika kita bisa bersama-sama kembali berjumpa di dalam suara para gembala dari GKM Hosana. Saya penginjil Agus, saya sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat. Kita semua dalam penyertaan Tuhan dan kita terus akan menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca sejarah dalam Olimpiade, gitu ya, ada satu peristiwa yang mengagumkan terjadi pada tahun 1968 di Meksiko. Ada pelaksanaan Olimpiade dan ada satu peristiwa yang begitu mengagumkan pada saat itu terjadi. Yaitu seorang pelari maraton bernama John Stephen Akhwari dari Tanzania. Dia adalah pelari yang sampai di garis finish paling akhir. Mungkin bisa berlalu 1 jam setelah pembagian medali dilakukan. Dia berlari mencapai garis finish di dalam kondisi kaki yang sudah terluka. Dia berlari, bahkan dia mungkin bukan berlari, dia berjalan tertatih-tatih karena luka yang ada di kakinya. Dengan kaki yang dibalut, John Stephen Akhwari, dia tetap menyelesaikan rangkaian lari maraton sampai garis finish. Dalam kondisi yang sakit, menahan rasa sakit, ya, dia tetap terus berlari, menyelesaikan lari maraton sampai dengan garis finish. Meskipun Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat hal yang dilakukan John Stephen Akhwari tidak akan mempengaruhi apa-apa. Dia tidak akan mendapatkan medali meskipun dia mencapai garis finish karena perlombaan sudah selesai. Mungkin yang menonton pada saat itu sudah sebagian besar sudah pada meninggalkan stadion. Mungkin juga para kru, wartawan yang meliput sudah mulai membereskan peralatan-peralatannya. Tapi ketika dia berlari sampai di garis finish, dia menyelesaikan tugasnya. Ketika seorang wartawan bertanya kepada John Stephen Akhwari, "Mengapa Pak John tetap mau berlari meskipun kaki Bapak terluka? Meskipun perlombaan sudah selesai, meskipun penonton sudah sebagian besar pulang, medali sudah dibagikan, mengapa Bapak tetap terus mau berlari, tetap terus mau menyelesaikan perlombaannya?" John Stephen Akhwari menjawab demikian. "Negara Tanzania mengutus saya di Olimpiade ini untuk menyelesaikan perlombaan lari maraton sampai dengan garis finish. Jadi apapun yang terjadi, saya sebagai orang yang ditugaskan harus menyelesaikan tugas tanggung jawab saya sampai dengan garis akhir, yaitu garis finish, meskipun kaki saya terluka." Jawaban ini begitu mengagumkan sehingga akhirnya peristiwa ini diliput wartawan dan masuk dalam berita, dan banyak orang begitu kagum dengan kesetiaannya, ketekunannya menyelesaikan tugas yang diberikan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 menyatakan demikian. "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa." Firman Tuhan menginginkan supaya kita belajar untuk bertekun di dalam doa. Seringkali banyak kita dapat tekun melakukan sesuatu ketika yang kita lakukan itu memberikan hasil, membawa manfaat bagi diri kita, maka kita baru mau tekun melakukannya. Tapi bagaimana seandainya ketika yang kita lakukan itu seakan-akan tidak membawa hasil, tidak mendapatkan apa yang kita harapkan seperti yang kita harapkan, hasilnya mungkin mengecewakan, hasilnya mungkin seakan-akan tidak ada. Mungkin kita akan berkata, untuk apa saya lakukan lagi? Mengapa saya harus tekun melakukannya? Dalam kehidupan doa kita seringkali merasa bahwa
doa itu bisa membawa hasil? Apakah doa itu bisa membawa perubahan? Seakan-akan kita sudah berdoa begitu lama. Kita berdoa untuk pekerjaan. Kita berdoa untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Kita berdoa untuk keluarga kita. Bahkan mungkin ada orang yang berdoa untuk kesehatannya di dalam kondisi yang masih sakit. Tapi seakan-akan sepertinya tidak ada hasil. Tapi untuk apa kita bertekun di dalam doa? Jawabannya adalah karena itulah yang Tuhan inginkan. Karena itulah yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah sarana yang sudah ditetapkan Allah bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap orang percaya untuk boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Meskipun mungkin hasilnya tidak selalu terlihat, tetapi doa yang dinaikkan dengan kesungguhan hati akan pasti membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, mengubah diri kita. Bahkan meskipun tanpa kita sadari, hasilnya mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tetapi Tuhan pasti berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus pernah memberikan ilustrasi di dalam Matius, Injil Matius. Tuhan Yesus berkata, berdoalah dengan tidak jemu-jemu, seperti seorang janda yang datang kepada hakim yang lalim. Janda ini memperjuangkan perkaranya supaya dibela. Dia terus-menerus datang kepada hakim itu. Dan akhirnya hakim itu membela janda ini. Meskipun janda ini tidak bisa memberikan apa-apa kepada hakim itu. Maka Tuhan Yesus berkata, hakim yang jahat, ketika dia terus-menerus diminta pertolongan, hakim itu menolong. Apalagi Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Ketika kita berdoa dengan bertekun dalam doa, berdoa dengan jemu-jemu, Tuhan pasti akan memberikan anugerahnya yang terbaik. Kiranya Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah pergumulan hidup kita yang tidak mudah saat ini, pandemi masih berlangsung, situasi masih tidak mudah, masalah masih banyak, mungkin masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga. Tapi kiranya biarlah kita tetap terus-menerus datang di hadapan Tuhan. Kita terus-menerus bertekun di dalam doa. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Sehingga sampai dengan akhir hidup kita didapati menjadi anak-anak Tuhan yang setia untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan di dalam doa. Kiranya firman Tuhan menolong kita semua dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.